Ya, sekarang saya ke Pak Bupati Pasuruan. Pak Bupati, kalaulah tadi di Bogor sendiri kan begitu Ya, rigid ya, siapa? mengecek wilayah-wilayah mereka dan harus firm dan yakin betul akan Oke. sekolah tatap muka diberlakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah jika ada terkonfirmasi kasus positif di sekolah, apa yang dilakukan Bapak sebagai Bupati Pasuruan? Sekolah ditutup, di lockdown, diberikan sanksi atau bagaimana, Pak? Ya, ya. Jadi yang saya sampaikan tadi kita lakukan evaluasi terus untuk dengan menggunakan mobilisasi ASN kita. Jadi kita evaluasi, Mbak. Dan ini mungkin yang ingin saya sampaikan juga bahwa di tiap daerah, kabupaten, kota itu berbeda-beda. Kalau di tempatnya Pak Arya Bima tadi mungkin capaian vaksinasi juga sudah bagus ya. Nah, saya juga sepakat dengan Ibu tadi bahwa sebenarnya jadi salah satu syarat lah ya, minimal itu selain gurunya yang sudah divaksin, juga anak-anak. Nah, persoalannya pemerintah daerah ini kan hanya nunggu. Ya, sementara antusias masyarakat kita untuk divaksin ini luar biasa. Nah, antara kabupaten kota di Indonesia ini berbeda-beda. Sehingga kita di level 3 ini capaian vaksinasinya hanya kurang lebih 14-15%. Sementara di kabupaten kota lain sudah ada yang lebih dari 50%, ada yang sekian. Maka usul saya ya untuk tatap muka ini paling tidak juga diikuti juga dengan percepatan vaksin khususnya untuk anak-anak didik kita. Kalau di Kabupaten Pasuruan memang saya arahkan kebijakan saya kepada pesantren-pesantren itu karena saya menganggap di pesantren ini harus segera dibentengi dengan vaksinasi. Nah, sisi lain memang kalau yang di sekolah-sekolah umum ini juga harus dilakukan percepatan. Tetapi secara umum kita akan evaluasi terus-menerus mungkin tiap minggu ya. Kalaupun ada yang terkonfirmasi maka tentu akan kita lakukan percepatan tracing dan testing sehingga kita bisa mempercepat memutus mata rantai penyebaran. Nah, sekolahnya tentu akan kita tutup sementara untuk kita lakukan evaluasi. Jadi persoalan di daerah mungkin banyak yang berbeda-beda, Pak. Di Kabupaten Pasuruan ini kita nunggu vaksinasinya sampai saat ini ya karena memang kebijakan dari pemerintah pusat dan Ibu Gubernur di Jawa Timur ini. Gitu. Ya, sekarang saya ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, jadi mekanisme atau kronologisnya seperti apa Pak untuk sekolah tatap muka? Apakah tetap sekolah dan orang tua yang menjadi keputusan akhir apakah mau menyekolahkan anaknya tatap muka atau semua sekolah di Kota Bogor wajib sekolah tatap muka dengan ketentuan yang berlaku berapa persen murid dan berapa jam begitu Pak? Semuanya kan sudah diatur sejak beberapa bulan yang lalu. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila sekolah mau tatap muka. Pertama adalah kesepakatan dari komite sekolah. Jadi orang tua harus sepakat. Kalau orang tuanya nggak sepakat ya nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua juga banyak sekali checklist yang harus dipenuhi apabila sekolah itu mau tatap muka. Ya. Dan yang ketiga adalah tren angka COVID baik di kota maupun di wilayah. Nah, semua itu sudah kami simulasikan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini praktis ada 2 faktor saja. Yang pertama adalah angka COVID secara menyeluruh di Kota Bogor yang sudah landai. Dan yang kedua adalah kita tinggal menunggu tuntasnya vaksinasi di 2-3 minggu ke depan ini. Baik, kemudian saya ke Pak Hendarman. Pak Hendarman, kita tahu bahwa keputusan akhirnya itu adalah daerah dalam melaksanakan sekolah tatap muka. Tapi apakah Kemendikbud lantas kemudian lepas tangan? Bagaimana jika ada terkonfirmasi kasus positif dari guru dan juga siswa? Bagaimana kemudian Kemendikbud bersikap? Terima kasih Mbak Caca. Tadi kami mendengarkan kedua pimpinan daerah ini dan kami apresiasi sekali ya Mbak Caca karena beliau berdua ini memang juga merujuk kepada SKB 4 Menteri dan memang dalam SKB 4 Menteri itu sudah dijelaskan ya peran aktif Kepala Satuan Pendidikan dan pemerintah daerah kantor dan atau Kanwil Kemenak. Karena mereka inilah yang akan memastikan pembelajaran tatap muka itu berjalan dengan aman atau tidak. Dan tadi juga dari penjelasan beliau berdua ini menekankan kepada apa yang disampaikan juga oleh SKB 4 Menteri, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci. Tentu saja kami di kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah
dan kami juga melakukan pemantauan dalam hal kasus-kasus yang terjadi, dan kita mengikuti yang memang sudah disepakati dalam SKB 4 Menteri. Tadi Pak Wali Kota Bogor mengatakan ya, itu kan dipastikan dulu nih pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, lalu dipantau dan mengevaluasi, dan kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Bupati Pasuruan ya, ketika ditemukan ya ada yang kasus, itu akan dilakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Dan ketika kemudian angkanya itu meningkat, itu kemudian sebagaimana yang ditentukan dalam SKB 4 Menteri, ya kita melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus. Dan ini kami tidak lepas tangan. Kami membantu, termasuk juga dalam hal terjadi proses vaksinasi ini ada juga dari perguruan tinggi ya, karena perguruan tinggi itu bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, dan Riset. Dan kami juga menyediakan tenaga-tenaga, dan kami juga berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, karena vaksinasi itu kan berasal dari Kementerian Kesehatan, Mbak Caca. Dan kami juga mendorong, karena kami sudah memberikan data-data yang diperlukan berapa sebenarnya kuotanya untuk vaksinasi itu. Jadi kita sama-sama bekerja sama selalu ini, Mbak, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu, Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Henderman, terima kasih Kepala Daerah tadi mulai dari Wali Kota Bogor, bahkan juga Bupati Pasuruan. Sesaat lagi nanti saya akan bertanya kepada Ibu Retno, bahkan juga Ibu Mas Dalina Pane, bahwa kronologis yang terburuk pasti disiapkan. Siapkah fasilitas kesehatan untuk menampung jika kemudian membludaknya siswa yang terkonfirmasi positif jika ada sekolah yang tidak menerapkan prokes dengan ketat? Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Bu Retno. Bu Retno kan sudah keliling ya di seluruh Indonesia, sekolah-sekolah yang melaksanakan tatap muka. Sebelum ini juga sudah banyak pastinya. Nah, apakah sekolah-sekolah ini sudah rata-rata menerapkan prokes dengan baik? Apa jangan-jangan ini masih bolong-bolong ini? Bagaimana, Bu? Kami sudah datang ke 95 sekolah, yaitu di 10 provinsi. Masih itu sih agak parah dari perubahan perilaku. Kayak tadi ya, daftar periksa kata Kemdikbud. Faktanya sekolah itu buka tanpa mengisi daftar periksa, itu terjadi dari pengawasan kami. Lalu ketika kami cek daftar, jadi kami kalau mau datang ke sekolah Mbak selalu lihat dia ngisi daftar periksa nggak. Kemudian ternyata ada daftar periksa pun kan baru 51% sekolah se-Indonesia yang ngisi, jadi 49-nya belum. Nah itu soal daftar periksa yang Kemdikbud ya. Yang kedua adalah terkait dengan perilaku. Jadi pernah kami datang lebih pagi, kita pingin tahu ini udah disiapin wastafel dipakai nggak. Begitu masuk anak-anak nggak ada tuh yang pakai wastafel, langsung masuk aja. Jadi tak ada proses cuci tangan. Nah yang lebih parah masker. Masker ini guru-guru sendiri juga enggak patuh. Salah satu contohnya, masih hidungnya masih kelihatan. Nah, yang lebih banyak lagi adalah diturunin ke dagu. Bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan masker. Nah itu ketika saya tanya, loh kenapa maskernya nggak dipakai? Ada Bu di dalam tas. Kenapa di dalam tas? Nanti pakainya kapan? Kalau pulang dan berangkat sekolah. Loh ini masker apa helm kan gitu ya. Jadi artinya penggunaan masker aja masih perlu dididik. Jadi kalau kami ini perubahan perilaku loh secara prinsip. Jadi artinya ini yang harus dikuatkan. Satu lagi tadi kan ada terkait dengan pelibatan antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan itu harus ada. Karena dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan terdekat kan harus dampingin sekolah nih ketika sekolah dibuka. Jadi ketika ada anak datang ke sekolah dengan suhu di atas 37,4 misalnya, itu kan berarti dia harus ditaruh di ruang isolasi sementara. Nah, apakah ruang isolasi sementara ini ada? Sebagian saja yang ada, mayoritas malah nggak ada. Nah, ternyata dinas kesehatannya memang tadi ya tidak melakukan jangkauan sampai ke sana. Jadi ada tentu yang bikin ruang isolasi sementara, tapi banyak juga tidak. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus ada juga sebenarnya masih banyak yang nggak ada. Tapi peningkatannya memang terjadi di 2020 sampai kemudian di 2021. Memang banyak ya infrastruktur yang kemudian sudah disiapkan. Tapi secara prinsip kami mendorong perubahan perilaku. Ingat ya, orang dewasa, ayah bunda, termasuk bapak ibu guru, Anda adalah model bagi anak-anak Anda. Jadi kalau masih PJJ sekarang, ajarkan anak-anak Anda pakai masker. Tuh kuat ya, 15 menit pertama hari ini, besok tambahin lagi. Guru juga harus latihan Mbak, tahan menerangkan dengan menggunakan masker, karena begitu guru melorotin ke dagu,
anaknya juga begitu sama. ikut nyontoh. Oke, terakhir saya kepada Ibu Mas Dalina Pane. Nah, kalau misalnya faktanya seperti itu bahwa perubahan perilaku bukan seperti yang kita inginkan, masih ada lah yang bolong-bolong dalam prokesnya, berarti Satgas COVID-19 harus mempersiapkan kronologis terburuk jika ada siswa, guru yang terkonfirmasi positif jika ada tatap muka ini, bagaimana Bu? Ya, jadi SOP di dalam pengendalian itu sudah jelas. Jika ada kasus terkonfirmasi satu, maka dilakukan tracing. Tracing itu dicari kontak eratnya, siapa saja yang kontak 2 hari sebelum muncul gejala ataupun ketika dia sudah dites sampai dengan 14 hari atau sampai dengan hari ketika dia diwawancara. Semua kontak erat kemudian dilakukan testing, lalu kemudian melakukan isolasi dan karantina. Isolasi untuk yang positif, karantina untuk yang kontak erat. Karena itu kita juga mempertanyakan ruang isolasi di sekolah itu fungsinya untuk apa begitu ya? Karena apa? Karena anak-anak yang sakit memang tidak boleh sekolah. Nggak usah lagi masa pandemi, ketika tidak pandemi pun anak sakit itu tidak boleh sekolah sebenarnya, apalagi pada kondisi pandemi. Jadi sekali lagi ditekankan, anak-anak sakit diam di rumah dan belajar dari rumah. Kemudian juga mereka yang komorbid, mereka yang memiliki penyakit kongenital, mereka yang memiliki alergi, seperti asma tadi, sebaiknya tidak untuk sementara waktu ini tidak melakukan pendidikan offline ya atau tatap muka, tetapi tetap belajar di rumah. Nah ini yang kemudian menjadi kerepotan tersendiri mungkin bagi para guru bagaimana membagi diri antara yang online dengan offline. Nah itu Dinas Pendidikan yang menurut kami yang paling ahli pada bagian itu. Jadi pengawasan ya tetap harus dilakukan. Bukan berarti kalau sudah buka sekolah kemudian tidak ada pengawasan. Ya tetap ada pengawasan. Kalau kemudian tidak memenuhi persyaratan ya disanksi. Bukan kemudian dibiarkan atau dijadikan konsumsi media, tapi dibina dan kemudian disanksi kalau memang tidak memenuhi persyaratan. Jadi ditutup bila perlu untuk sementara waktu supaya sampai mereka kemudian mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada guru tentu harus dikuatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena guru adalah teladan bagi anak-anak. Jadi kita berharap malah sekolah yang menjadi inti utama di dalam perubahan perilaku. Karena apa? Kegagalan perilaku di luar sekolah itu juga ada kontribusi dari sekolah. Ibu Mas Dalina Pane. Ya, terima kasih banyak Bu. Kita harapkan ini menjadi catatan dan terima kasih juga kepada Ibu Retno. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan besar juga orang tua ya, apakah menyekolahkan anaknya untuk tetap muka atau tetap online saja.